pertama, sasaran. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu apa yang akan dicapai atau dihasilkan dalam waktu tertentu. Nah, sasaran usaha itu harus spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan memiliki indikator yang rinci sehingga bisa tercapai secara efisien dan efektif. Segmentasi pasar dapat dimaksudkan sebagai pembagian pasar yang berbeda menjadi kelompok pasar yang homogen, di mana setiap kelompoknya bisa ditargetkan untuk memasarkan suatu produk sesuai dengan kebutuhan, keinginan, ataupun karakteristik pembeli yang ada di pasaran tersebut. Nah, produk yang kami buat dan kami pasarkan yaitu berupa si manis kacang sembunyi. Memang produk kacang sembunyi tersebut sudah ada di pasaran, namun kami memodifikasinya dengan menambahkan varian rasa baru seperti rasa coklat, green tea, dan tiramisu. Serta kemasan yang kami gunakan juga berbeda dengan produk yang sudah ada di pasaran, di mana kami menggunakan standing pouch sebagai kemasannya dan kami memberikan label terhadap produk yang kami buat. Nah, adapun strategi pemasaran yang kami gunakan yaitu dengan menggunakan metode STP, di mana segmentasi produk kami ini cocok untuk semua jenis kalangan, mulai dari kalangan pada anak-anak, karena harganya yang relatif terjangkau dan rasa yang manis yang disukai anak-anak. Nah, sedangkan positioning yang diterapkan pada produk kami ini, yaitu kacang sembunyi, ialah harga yang terjangkau, banyak varian rasa, apalagi untuk pecinta manis, dan ada sedikit rasa gurih. Selanjutnya yaitu slide mengenai perhitungan harga produk. Produk kacang sembunyi varian rasa, ada rasa tiramisu, coklat, dan green tea ini telah kami jual dengan harga 5.000 per pieces dengan berat 50 gram. Dalam satu kali produksi kami memperoleh 25-30 pieces. Pada produksi yang pertama mendapatkan produk sebanyak 25 pieces dan produksi yang kedua diperoleh sebanyak 30 pieces. Baik, dapat dilihat pada slide ini tabel yang pertama merupakan harga bahan-bahan pembuatan produk. Yang pertama yaitu kacang tanah dengan harga 8.000 dan jumlah bahan yang sudah kami gunakan itu sebanyak 500 gram atau setengah kilogram dengan total Rp16.000. Kulit pangsit dengan harga satuan 7.500 dan kami memerlukan 4 pak dengan harga Rp30.000. Selanjutnya coklat dengan harga 15.000 dan kami memerlukan sini hanya 1 pak coklat saja. Selanjutnya itu green tea dengan harga 10.000, rasa tiramisu dengan harga 10.000 dan ada yang 15.000. Jadi di sini kami memerlukan 2 pak rasa tiramisu dengan jumlahnya yaitu Rp25.000. Selanjutnya itu bahannya adalah minyak goreng. Takaran yang kami gunakan itu adalah 1 liter dan dengan harga Rp15.000. Nah, dan kemasan standing pouch. Di sini kami mengalami masalah dengan kemasan standing pouch. Yang pertama itu kerusakan pada kemasan dan kami membeli kemasan lagi. Jadi kami jumlah penggunaan kemasan pada produksi ini adalah 2 pak dengan total harga Rp40.000 dan yang terakhir itu adalah gas dengan harga Rp30.000. Jadi total harga bahan-bahan pembuatan produk kacang sembunyi ini itu sebanyak Rp180.000. Selanjutnya itu tabel jumlah penjualan produk. Produksi yang pertama itu kami mendapatkan 25 pieces dengan total Rp122.000 karena 3 pieces lainnya itu untuk sampel. Dan produksi kedua yaitu 30 pieces dengan mendapatkan harga itu Rp140.000. Jadi di sini kami ada mengalami sedikit kerugian karena kemasannya dan ada sedikit perasanya yang
kurang baik, jadi total kerugian kami di sini adalah 34.000. Nah, jadi total yang kami dapatkan selama penjualan 2 kali produksi ini adalah 220.000. Selanjutnya yaitu slide analisis nilai tambah. Berikut dapat dilihat tabel dari output, input, dan harga pada produk. Selanjutnya itu analisis nilai tambah pada penerimaan dan keuntungan. Jadi di sini dapat dilihat tingkat keuntungan dari proses pemasaran ini adalah 81,32%. Selanjutnya yaitu analisis nilai tambah pada balas jasa pemilik faktor produksi. Nah, di sini pada keuntungan perusahaan nilai akhirnya itu 85,91%. Oke, untuk hasil evaluasi dan perbaikan dari hasil data analisis questionnaire, untuk regression statistiknya dari multiple R-nya yaitu 0,80, untuk R square-nya dengan nilai 0,64, untuk adjusted R square-nya 0,56, untuk standar error-nya yaitu 0,25, dan untuk observation-nya yaitu 12. Dari kategori 0,00 sampai 0,199 itu sangat rendah, sedangkan untuk 0,20 sampai 0,399 itu rendah, dari 0,40 sampai 0,599 itu sedang, sedangkan untuk 0,60 sampai 0,799 itu kuat, dari 0,80 sampai 1,00 itu sangat kuat. Nah, jadi nilai kolerasi X1, X2, dan Y termasuk kategori sangat kuat. Nilai koefisien determinasi 56%, yang berarti bahwa X1 dan X2 menjelaskan Y sebesar 56%, yang berarti sisanya dipengaruhi oleh faktor lainnya. Nah, jadi untuk pada produk kacang sembunyi varian rasa yang kami buat, proses evaluasinya dengan melakukan pengisian kuesioner untuk mengetahui tingkat kesukaan responden terhadap produk tersebut. Dari hasil pengisian kuesioner didapat hasil dengan perhitungan regresi, yaitu sebagai dengan cara ANOVA, yaitu dengan signifikan 0,010049. Nah, dari untuk koefisien intercapnya itu 0,2421, sedangkan untuk variabel untuk X variabel satunya 0,8319, dan untuk X variabel 2 nya 0,907. Untuk P palunya yaitu untuk intercapnya itu 0,771, sedangkan untuk X variabel satunya yaitu senilai dengan 0,004, dan sedangkan untuk X variabel 2 nya yaitu 0,566. Jadi X sama dengan 0,24 dikurang 0,83 X1 ditambah 0,9 X2. Variabel X1 kurang dari A option 0,05, artinya signifikan dipengaruhi oleh Y. Sedangkan untuk variabel X2 lebih dari A option, artinya tidak signifikan mempengaruhi Y. Nah, jadi untuk perencanaan perbaikan produk dari hasil pengisian kuesioner tersebut, responden hal-hal yang harus diperbaiki pada produk yaitu yang pertama, tampilan kemasan agar lebih menarik, yang kedua, tambahan berbagai varian rasa, dan yang ketiga, penambahan jumlah berat produk dan ukuran kemasan, sedangkan pemberian label pada produk yang baik dan benar. Selanjutnya yaitu media promosi. Pada pemasaran produk kacang sembunyi varian rasa kali ini kami mempromosikan melalui online, yaitu dengan WhatsApp, Instagram, dan sosial media lainnya, serta promosi secara langsung mendatangi ke rumah warga sekitar. Dari hasil promosi yang dilakukan, produk yang terjual sebanyak 50 pieces. Saluran pemasaran. Pada proses pemasaran produk kacang
kacang sembunyi varian rasa ini kami menempati saluran pemasaran tingkat 0. Saluran ini disebut juga sebagai saluran pemasaran secara langsung, yaitu saluran pemasaran tanpa menggunakan perantara. Artinya produsen mendistribusikan produknya langsung ke konsumen akhir. Hasil program pemasaran. Yang pertama yaitu strategi produk, penilaian, pengembangan, pengelolaan, dan pengatasan. 2 yaitu strategi distribusi harga, hubungan dan strategi iklan. 3 yaitu strategi implementasi pengolahan, strategi dan pengolahan. 4 yaitu program loyalitas. 5 yaitu membuat suatu komunitas atau membuat komunitas pelanggan. Yang terakhir yaitu menambahkan nilai sosial kepada masyarakat.